Dah. Maya. Ibarat menyiramkan minyak kepada api, seorang pria memantik gelora berahi. Transaksi seks pun terjadi. Nih, ada HP buat kamu. Aku tahu. Kamu mau pakai jasaku kan? Boleh. Kalau sama kamu gratis, ya? Seneng banget aku hari ini. Kenapa berhenti? Udah capek ya? Aku minta maaf. Aku mau pulang duluan. Tunggu kamu. Berhenti. Janji sekedar janji, jaminan puas ternyata tak ditepati. Lantas terjadilah Rajapati. All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Adalah seorang pria bernama Bagus Putu Wijaya yang akrab disapa Gustu. Si pria berdarah asli Buleleng, Bali terpaksa kembali pulang ke Bali, meninggalkan kota Manado, kampung halaman sang istri. Alasannya sederhana, selain tidak betah, pula di sana sulit mencari nafkah. Kalau dilihat-lihat, tante ini cantik juga ya. Kayaknya bisa nih aku garap. Nyatanya, tinggal di Bali tidak lebih baik juga, sebab Gustu bukannya bekerja biasa, malah menjadi gigolo atau laki-laki bayaran pemuas wanita. Lalu saban hari lewat sebuah aplikasi kencan buta, mencari wanita-wanita kesepian belaka. Tarif sekali kencan dipatoknya 1,5 juta rupiah. Hei, Gustu! Kapan pulang ke Bali? Jeruk kobar! Jeruk! Jeruk kobar! Oh, jeruk kobar saya lihat makin mapan aja nih. Keren! Kabar saya baik. Sekarang gimana? Kamu kerja apa? Kalau sekarang, saya ini belum ada kerjaan tetap, Bli. Saya kerjaan serabutan. Apa aja saya kerjain, Bli. Udah, kamu ikut saya kerja aja. Gimana? Tapi kamu nggak pilih-pilih kan masalah kerjaan? Saya kalau soal kerjaan nggak pilih-pilih, Bli. Saya kerjain. Saya mau. Betul nih. Betul. Kalau begitu, kamu bantu saya untuk pembelian mobil. Gimana? Oh, boleh, Bli. Boleh. Kebetulan saya punya teman bekerja di showroom mobil di Jalan Gatot Subroto. Orangnya cantik, Bli. Cantik. Iya, nanti saya hubungin dia, oke? Nah, yaudah. Tapi atas nama kamu ya, Gustu. Nah, DP-nya tenang, aku yang ngasih. Cicilan tetap aku yang bayar. Boleh, Bli. Siap. Beli jeruk memang mantap. Bisa aja, santai aja. Kita kan udah kayak saudara. Nah. Ya udah, saya nggak bisa lama-lama nih. Tungguin sama teman. Nggak ngopi dulu, Bli? Udahlah, sama saya. Nah, nanti saya kontak ya teman saya. Iya. Tunggu ya. Duit lagi nih, duit lagi. Halo sayang. Halo. Kamu masih kerja jadi sales mobil kan? Iya. Emang kenapa? Kamu mau beli mobil ya? Sama saya saja ya. Nanti aku kasih diskon murah deh. Kamu serius, Beb? Emang syaratnya apa aja sih? Mudah kok. Gampang lah, nanti aku bantu. Syaratnya yang pasti kan uang muka dulu. Terus fotokopi KTP, kakak,
NPWP, sama slip gaji. Oh ya, kamu mau beli mobil apa? Rencananya aku mau ambil mobil minibus. Kalau uang DP sudah ada, tapi persyaratannya masih ada yang kurang sepertinya. Bagaimana kita ketemuan dulu yuk? Masalah persyaratan nantilah kita bahas. Dan solusinya nanti kita pikirkan sama-sama. Gimana? Ayo, nanti aku kasih kabar ya. Tapi beri aku waktu 1-2 hari untuk mengumpulkan sisa kekurangan syarat-syaratnya ya. Oke sayang, aku tunggu ya kabarnya. Oke, bye. Bye. Hari itu Gusto merasa beruntung sebab 2-3 pulau terlampaui hanya dengan sekali dayung. Hari Senin siang 5 Agustus 2019 bukanlah hari untuk Niputu Yuniawati bermalas-malas. Setelah mendapat konfirmasi yang jelas, hari itu Niputu akan bertemu Gusto untuk urusan dinas. Demi melancarkan penyerahan uang muka, si SPG cantik sengaja meminjam mobil kerabatnya yang bernama Dika Putra. Sementara dikabarkan sebelumnya, Gusto mengaku hendak menyerahkan uang muka yang diperoleh dari Budikara temannya berupa selembar cek senilai 10 juta rupiah. Sayang, kamu ada di mana? Aku udah di lapangan Lumintang nih. Ada di mobil putih. Iya. Aku udah lihat mobil kamu kok. Ini aku lagi jalan di belakangnya. Hari itu rencananya Niputu akan menerima uang muka setelah Gusto mencairkan ceknya dan mentransfer dana. Hari penuh sukacita sebab sebagai SPG mobil Niputu berhasil menunaikan kerja. Halo. Hai. Pertama kali bertatap muka, Niputu dan Gusto langsung akrab pula. Selama perjalanan menuju bank, keduanya bahkan saling mengumbar panggilan sayang. Euforia bahagia begitu melimpah nyata, sehingga seringkali mereka saling menggoda. Aku jadi malu nih Sayang, kamu pernah ngerasa kesepian nggak semenjak kamu pisah sama suami kamu? 1,5 tahun kan? Kadang sih, tapi emang kenapa? Kita kencan yuk. Kamu pasti puas sama aku. Nanti kamu aku sayang-sayang semalaman suntuk. Kamu mau kan? Kamu serius? Emangnya punya kamu kuat? Nggak tahu aku bingung. Belum tahu dia. Ngapain kamu bingung-bingung? Kamu kan tahu sejak awal aku ini seorang gigolo, iya kan? Iya. Aku kan pernah cerita sama kamu. Kalau sama orang lain, tarifku biasanya 1,5 juta. Tapi kalau sama kamu, berhubung kamu baik, ya terserah kamu deh. Kamu kan udah baik banget, udah kasih diskon mobil sama aku, ya kan? Udah. Lihat tuh, kita udah mau deket. Udah mau sampai bank. Ya? Iya, ya udah. Tapi kamu kasih kabar ya. Iya, pasti. Itu udah sampai kanan. Oke, Yang. Uang muka kan sudah ditransfer. Selanjutnya apa? Kita kemana? Kita cari makan dulu yuk. Aku lapar nih. Dari pagi aku belum sarapan. Tenang deh, aku yang traktir. Tapi makan di mana? Di daerah sini ada sih yang enak. Tempatnya juga lumayan bagus. Yuk, kita makan. Oke deh. Kebetulan aku lapar juga. Transaksi jual beli mobil pun terjadi. Hati Niputu berseri-seri.
Ia gembira karena bakal terima komisi. Makan. Kamu makan tuh jadi berantakan kan? Tanpa disadari, Niputu bersama Gustu sepanjang hari. Hubungan keduanya semakin akrab, juga semakin tidak berjarak. Tingkah mereka mirip sejoli, saling menggoda seperti sedang jatuh hati. Tak ada sungkan lagi, terlebih Niputu yang memperlihatkan watak asli. Niputu mulai merasa nyaman dengan kehadiran Gustu sebagai pasangan. Untuk Gustu, sang SPG rupawan membalasnya dengan memberi Ya perhatian. ampun Gustu, kok handphone kamu layarnya retak begitu sih? Emang masih berfungsi? Ini masih berfungsi. Nih, coba aku kasih lihat. Tuh, masih berfungsi kan? Kalau aku masih bisa baca aja, enggak apa-apa buat aku. Ya udah deh, kamu tunggu sini ya. Aku pergi sebentar. Beb, mau kemana? Tunggu sebentar, kamu jangan kemana-mana. Di situ aja ya. Aku perginya sebentar kok. Ini Tunggu makanannya sini ya. gimana? Iya, nanti aku balik lagi. Ya. Maya. Nih, ada HP buat kamu. Serius ini? Handphone baru untuk aku ini? Iya. Tuh, buka. Hadiah buat kamu. Masa bisa beli mobil mahal, nggak bisa ganti HP butut seperti itu? Sekali lagi, terima kasih ya. Aku sudah dibeliin handphone. Maaf ya Yang, aku perginya kelamaan. Soalnya tadi aku beli handphone ini di Jalan Tuku Umar. Enggak apa-apa. BTW terima kasih ya. Sudah beliin aku handphone baru. Lalu udah, gitu aja. Nggak ada yang lain apa? Kasih apa kayak gitu? Aku tahu. Kamu mau pakai jasaku kan? Boleh. Kalau sama kamu gratis. Ya. Seneng banget aku hari ini. Hari ini bener-bener hari yang terbaik buat aku. Tapi karena kamu aku lihat orang baik, aku pasti kasih tip buat kamu 500.000. 500? Iya, 500. Nih. Ini, ambil. Bujuk rayu Gustu tampaknya berhasil. Niputu yang termakan umpan sudah mengintil. Perasaan kewanitanya yang labil goyah tersentil. Selamat sore, selamat datang di penginapan Tiduhayu. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau menginap di sini, Mbak. Silakan Pak, isi data tamunya dulu sesuai dengan KTP. Meski belum bercerai sah sejak medio 2017 silam, Niputu dan suaminya Nyoman Sugita sudah berpisah rumah. Mulanya dipantik masalah ekonomi. Akhirnya keduanya putus komunikasi. Dua anak mereka memilih ikut Niputu sang ibunda. Nih Mas, kuncinya. Iya. Nomor 8 ya Mas, Iya. ruangannya. KTP saya, Mbak. Oh iya, maaf Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas. Sungguh roman picisan. Mereka berkencan
dengan menyewa kamar penginapan seharga Rp60.000 untuk 2 jam demi perbuatan haram, demi cinta semalam. Asyik masuk berduaan dalam kamar sewa murahan nomor 8. Loh, kenapa berhenti? Udah capek ya? Bagaimana sih? Katanya dijamin memuaskan. Memuaskan apaan? Malah kebalik. Iya sayang, aku capek. Istirahat dulu ya. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Gak bisa! Saya belum puas! Laki-laki kok loyo. Saya udah rugi besar. Kamu udah dapat uang, dapat handphone juga. Katanya servis memuaskan. Gak ada guna. Kamu tuh udah menang banyak. Udah dapat handphone. Dapat uang juga. Terus nasib aku bagaimana? Uang aku mana? Aku minta maaf. Aku mau pulang duluan. Tunggu kamu. Berhenti. Jangan seenaknya kamu minta maaf ya. Kembalikan uang aku. Kembalikan HP aku. Kembalikan semua. Atau aku telepon polisi ya. Bahwa kamu udah merampok aku. Lihat aja. Maka tercabutlah nyawa ulah murka seorang pejantan yang terhina oleh pedasnya kata-kata. Gusto merasa kelepasan, lantas menyesal kemudian. Awalnya hanya ingin mendapat untung alias cuan, kini malah melakukan pembunuhan. Gusto akhirnya mengambil keputusan untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil korban. Gusto tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mbak, saya mau serahkan kunci. Ya, teman Anda mana ya, Mas? Teman saya setengah jam lagi keluar, sudah pesan taksi online. Permisi, Mbak. Oh, iya, Mas. Malam itu juga, Gusto mencari temannya yang bernama Budikara. Sebab Gusto ingat bahwa Budikara sedang mencari kendaraan. Sehingga Gusto berencana untuk menggadai mobil korban. Aduh, beli jero, angkat nah Ditawari mobil gadaian, Budikara langsung menyanggupi permintaan tanpa sedikit pun ada kecurigaan. Gusto berdalih ada keperluan dan bore atau agunan akan segera ditebus kemudian. Ketika terjadi pertemuan, uang 10 juta rupiah langsung diberikan. Beli jero sudah bawa kan? Uangnya 10 juta. Tenang aja, nih uangnya. Ambil. Ya,
Kasih beli ya. Iya, iya. Maaf beli. Kalau begitu saya turun di sini aja ya. Mau kemana kamu? Biar saya aja yang anter. Nggak usah beli, biar saya turun di sini aja. Udah nggak apa-apa. Nggak usah. Tidak mau buang waktu sia-sia, Gustu bersembunyi dulu semalaman di sekitar bandara untuk minggat dari Pulau Dewata. Kemudian esok harinya, Gustu terbang keluar Bali untuk selamanya. Sementara Gustu dalam pelarian, Apakah laki-laki itu meninggalkan kartu identitas atau yang lainnya? Cuma buku tamu ini aja, Pak. menjelang tengah malam, mayat Silakan, Niputu Yuniawati pun ditemukan Kadek Yuliani, seorang karyawan penginapan yang curiga pada nasib penyewa kamar nomor 8. Penyidik Polresta Denpasar pun meresponi laporan, langsung mendatangi lokasi kejadian. Kadek dimintai keterangan perihal identitas serta ciri-ciri pria teman kencan korban. Namun yang disampaikannya hanyalah ciri-ciri fisik saja, sebab nama yang tertera di buku tamu ternyata nama palsu. Jenazah teridentifikasi bernama Niputu Yuniawati setelah KTP korban ditemukan di lokasi. Untuk memastikan dugaan polisi, jenazah dibawa ke rumah sakit Sangla untuk diotopsi agar penyebab kematian korban dapat diketahui. Selain mengantongi ciri-ciri teman kencan korban, penyidik juga mendalami kesaksian karyawan penginapan, perihal mobil yang dibawa kabur oleh pria sekamar dengan korban. Heboh temuan mayat SPG cantik Niputu Yuniawati meruyakan beragam spekulasi. Sementara bagi polisi, segalanya tetap berpaut pada alat bukti. Salah satunya adalah hasil otopsi. Ahli forensik Rumah Sakit Umum Sangla Denpasar menyimpulkan sebab matinya karena ada penekanan jalan nafas korban. Berdasar pada temuan, berupa luka-luka memar pada leher korban serta tanda-tanda mati lemas juga ditemukan. Sehingga dengan demikian, kematian Niputu Yuniawati positif kasus pembunuhan. Tim Buru Serga Polresta Denpasar mulai mencari mobil minibus yang digondol pelaku pembunuhan. Informasi tentang plat nomor dan ciri fisik mobil didapat dari keluarga korban. Sama. Cepat kejar. Baiklah, siap laksanakan. Ayo cepat. Sampai kehilangan. Pengemudi mobil minibus putih yakni Budikara langsung tancap gas pula. Budikara mengira mobil yang mengejarnya berisi gerombolan berniat jahat kepadanya. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Kedua mobil adu kecepatan. Berhenti kamu. Saib. Berhenti kamu, berhenti. Keluar dari mobil. Keluar. Ampun, Pak. Keluar. Ampun, Pak. Sudah diam, Pak. Tangkap. Sudah diam. Kami dari kepolisian. Dari mana kamu dapat mobil ini, ha? Jawab jujur, atau kami tahan kamu. Jawab. Dari teman saya, Pak. Dia nggak ada mobil ini, Pak, 2 hari yang lalu. Dan juga dia ngambil duit saya, Pak. 10 juta. Ah, jangan bohong kamu. Kamu yang bohong, kan? Sumpah. Jangan bohong kamu. Sumpah. Hei, kamu jangan bohong ya. Saya nggak bohong, Pak. Dari mana kamu kenal Niputu? Hah? Jawab. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya orang susah, Pak. Lalu di mana si Gusto sekarang? Kamu jangan bohong atau kamu setan ya? Ayo jawab. Sebentar, Pak, sebentar. Saya inget dulu ya. Saya inget, Pak. Dia punya keluarga di Manado, Pak. Dan anak istrinya di sana, Pak. Berkat keterangan Budikara, penyelidikan polisi mendapat terobosan akhirnya. Lewat aplikasi teknologi Muktahir, tim penyidik berhasil melacak keberadaan Gusto terakhir. Gusto ada di kota Manado, Sulawesi Utara, di sekitar wilayah Kelurahan Teling, Kecamatan Wanea. Tepat seperti keterangan Budikara soal lokasi istri dan anak terduga tersangka.
Polresta Denpasar pun mengirim tim pilihan terbang menuju Manado untuk melakukan penangkapan. Dibantu kepolisian setempat, Gustu harus segera ditangkap. Namun di kota Manado, Sulawesi Utara, keberadaan Gustu sulit dilacak pula sebab ia kerap berpindah-pindah, mulai dari rumah istrinya, rumah kerabat istrinya, serta rumah keluarga lainnya. Sampai akhirnya keberuntungan memihak polisi. Tak disangka di jalan raya, tim pemburu memergoki Gustu. Spontan, Gustu langsung diringkus tanpa perlawanan. Gustu pun diboyong lagi ke Bali menggunakan penerbangan pertama esok hari. Gustu alias Bagus Putu Wijaya berbelit-belit saat diperiksa. Keterangannya selalu berubah-ubah hingga akhirnya ia mengaku juga lalu ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan karena terbukti dengan sengaja merampas nyawa. Dengan penyidik sudah mengantongi alat bukti lebih dari 2 sehingga berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa. Korban tidak puas dengan apa yang diberikan oleh pelaku karena sudah dibayar. Akhirnya si korban mengatakan bahwa kamu belum memuaskan. Saya sudah rugi, saya sudah memberikan kamu handphone. Tersangka tadi merasa tersinggung. Ya. Korban tadi ditarik dan dibekap. Terungkap sudah bahwa tersangka Bagus Putu Wijaya alias Gustu adalah gigolo pemuas hasrat wanita. Fakta-fakta hasil penyelidikan membuat gempar keluarga juga teman korban lantaran perilaku Putu Yuniawati tidak pernah bergenit-genit dalam bergaulan, apalagi berkubang di kehidupan percabulan. Segala pengakuan Gustu juga diragukan oleh pihak keluarga yang menganggapnya sebagai taktik sang gigolo semata. Sebab Putu Yuniawati dikenal keluarga bukanlah sosok wanita penggoda. Puncaknya pada tanggal 6 Januari 2020, di kursi terdakwa Pengadilan Negeri Denpasar, Gustu menunggu berdebar akan nasibnya di ujung pembacaan amar. Majelis hakim yang diketuai Haryanti memutuskan bahwa terdakwa Bagus Putu Wijaya dinyatakan terbukti bersalah serta diganjar hukuman pidana 11 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni pidana 15 tahun penjara. Ganjaran untuk gigolo pembunuh SPG Rubawan di kamar nomor 8.